Baik. Halo, silakan masuk. Silakan duduk, Kak. Ya. Baik, sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mengenai identitas Masnya? Oh iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Hapijaya. Saya seorang mahasiswa manajemen angkatan 2023. Uh, saya berasal dari Garut dan mungkin itu saja. Oke. Baik, Mas Bayu ini jadi dari Garut ya? Iya, iya. Berarti kalau misalkan angkatan 2023 Mas Bayu baru semester 3? Iya, semester 3. Gimana nih Mas ceritanya bisa tahu UAD dari mana? UAD, tahu dari UAD sebenarnya dari saudara ya. Sebelumnya kan ada kakak saudara saya yaitu alumni dari UAD, mungkin sekarang sudah lulus ya. Dia dulu ambil teknik informatika, cuman saya ngikutin adanya. Adanya juga di UAD Adanya gitu? juga di UAD. Terus kenapa Mas pilih manajemen nih, jiwa-jiwa bisnis gitu? Mungkin karena lebih tertarik ke manajemen aja ya, lebih suka gitu dalam bisnis. Entah dari semenjak SMA tuh pengennya uang gitu, uang terus gitu kan. Ya. Selama kira-kira nih Mas, selama udah 3 semester nih Mas kuliah di UAD terus jurusan manajemen, kira-kira gimana nih pendapat Mas tentang jurusan Mas? Apakah Mas happy atau gimana, merasa benar jurusannya? Susah sih, gampang gak gampang gitu kan. Ya karena mungkin gampangnya di lingkungannya, kayak misal dosennya ada yang baik ada yang enggak juga kan. Terus mungkin apa ya, susahnya tuh kayak kita ngelawan gengsi kan. Kalau manajemen katanya tuh gengsinya tuh tinggi banget ya. Mungkin ya itu doang sih kalau buat susahnya. Kalau di apa, gampangnya? Pembelajarannya menurut aku gampang-gampang aja. Oke Mas, semoga untuk kedepannya Mas bisa menjadi lebih semangat lagi ya dalam berkuliah. Oke baik Mas, kira-kira apa nih permasalahan atau sesuatu yang membawa Mas melakukan konseling di sini? Mungkin permasalahan saya tuh karena bisa dibesarkan Mas suaranya. IPK saya turun ya semester ini tuh. Jadi kendala, orang tua saya marah, terus ya gitulah pokoknya. Saya sedih aja sih IPK saya turun semester ini. Jadi permasalahan yang membawa Mas ke sini adalah karena nilai IPK Mas yang menurun, dan itu membuat Mas sangat frustasi karena dimarahi juga oleh orang tua. Apakah seperti itu? Tekanan juga sih sebenarnya. Bisa Mas jelaskan mungkin tekanan seperti apa yang dirasakan oleh Mas? Ya mungkin karena IPK terus menurun ya, takutnya nanti lambat kuliahnya gitu kan. Maksimal 24 SKS tuh bisa diambil karena IPK-nya 3 ya. Iya. Mungkin takutnya turun di bawah 3 kayak gitu loh. Jadi takut memperlambat kuliahnya. Dan mungkin sebabnya mungkin karena saya terlalu sering main ya kalau semester sekarang. Karena mungkin lebih dekat juga ya sama teman-teman di lingkungan. Ya gitu. Jadi di sini penyebab dari nilai-nilai IPK Mas yang turun itu, Mas menyimpulkan bahwa karena Mas juga lebih sering main seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih Mas, kan dari permasalahan yang Mas miliki seperti nilai IPK Mas yang kurang, kira-kira apa sebenarnya yang Mas inginkan dalam permasalahan ini? Sebenarnya saya lebih ke pengen solusi yang apa ya, kita tuh main juga, cuman ya manajemen waktu lah gitu, manajemen waktu untuk belajar dan main gitu. Ya solusinya tuh kayak misal saya pengen puas-puasin main nih, tapi saya juga pengen pembelajaran saya nggak terganggu gitu aja sih. Oke, jadi karena pengen seneng juga lah gitu. Jadi di sini
Mas ingin, yang Mas inginkan adalah Mas ingin tetap bisa menikmati main, tetapi ya tanpa melupakan kewajiban Mas iya sebagai gitu. mahasiswa seperti itu. Nah, kira-kira nih Mas, kan dari apa yang Mas inginkan, dari nilai IPK Mas yang kurang, terus juga yang semakin menurun, tapi Mas juga ingin bisa untuk tetap main tanpa melupakan kewajiban Mas sebagai mahasiswa untuk terus belajar dan Ya. mengejar akademik. Nah, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang sudah Mas lakukan untuk untuk merealisasikan keinginan-keinginan yang Mas sebutkan tadi? Ya mungkin karena saya pengen IPK saya naik ya, eh, saya sekarang jadi mengurangi intensitas bermain ya. Kayak dari misalnya seminggu bisa setiap hari main, mungkin sekarang jadi 3 hari atau 2 hari lah main, cukup untuk eh, mencari udara segar aja gitu, gak di kos terus. Kalau biasanya kan main-main terus gimana, itu aja sih yang udah saya lakuin, mungkin mengurangi intensitas bermain. Kalau belajar ya masih sama, cuman kita lebih mengurangi intensitas bermain gitu sih, biar gak lupa sama pembelajaran juga. Takutnya eh, main-main terus kan kita lebih lupa lagi untuk belajar. Kalau boleh tahu nih Mas, Mas kan sering main nih sama teman-teman. Nah, kira-kira itu tuh adalah sebuah paksaan atau apa sih sebenarnya yang menyebabkan Mas itu selalu ingin main terus? Sebenarnya buat kalau main ya main, saya senang main, cuman ketika main tuh ada rasa gak enak gitu loh kalau pulang duluan, atau mereka lagi kumpul nih terus saya gak ikut, rasa gak enak aja gitu. Kayak apa ya, lu kok takutnya kan kayak kemarin gimana sih kayak gitu, kayak gak enakan lah istilahnya. Gak enak dengan teman-teman Iya, Mas gitu. Oke. Kalau dari orang tua sendiri nih Mas, gimana pendapat orang tua Mas sendiri mengenai nilai Mas yang turun dan juga mengenai kebiasaan Mas dalam bermain? Apakah mereka tidak masalah atau mereka apa ya? Respon apa sebenarnya yang mereka berikan? Responnya tuh kayak respon orang tua yang kalau untuk IPK turun, marah tentu ya, marah, kecewa juga ya. Cuman ya kembali lagi mungkin karena emang udah kayak gitu ya, udah tahu kayak gitu ya, mungkin disemangatin lagi. Terus intinya tetap marah, cuman masih ada sisi baiknya gitu loh, kayak semangatin dan terus ngasih tahu harus kayak gini loh gitu. Kalau buat main mungkin agak marah juga, marahnya tuh karena sering main aja sih sebenarnya, karena sering main aja, mungkin karena boros juga ya kalau main, bukan karena IPK turun gitu. Berarti walaupun orang tua Mas mungkin marah gitu karena nilai atau IPK Mas yang turun, tapi mereka tidak yang tetap menghakimi, tetapi juga iya. masih tetap memberikan semangat untuk terus mengejar Iya. akademik dan IPK Mas seperti itu. Pasti. Memang kebiasaannya sebenarnya untuk main Mas sendiri tuh main seperti apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau main tuh nongkrong aja gitu. Misal ayo kesini tuh ada tempat baru kayak gitu loh, kayak main nongkrong terus ya sebenarnya ngobrol-ngobrol, cuman ngobrolnya tuh lebih ke banyak bercandanya, banyak guyonnya lah gitu. Kayak ya jauh dari pembelajaran enggak, cuman lebih banyak nongkrongnya, lebih banyak bercandanya gitu selama ini. Kalau dari segi belajar bareng mungkin Mas dengan teman-teman, mungkin itu seperti apa? Kalau belajar bareng ya belajar bareng kayak misal kita punya tugas masing-masing ya. Kebetulan teman-teman saya tuh kelasnya beda-beda ya, kayak dosennya juga beda-beda. Nanti kita saling ngasih tahu nih, kalau misalkan caranya itu seperti ini, terus oh kita dapatnya seperti ini nih, kayak saling ngasih tahu aja gitu loh kalau buat pembelajaran.
saling sharing gitu saling ya sharing. tentang dosen yang sama. Oh, di kelas saya seperti ini, di Nah. kelas ini seperti itu. Oke nih Mas, kan tadi dari keinginan dan juga dan apa yang udah Mas lalui nih, izinkan saya untuk sedikit mereview ya Mas. Kalau misalkan kan di sini Mas tuh ingin merubah atau memperbaiki nilai IPK Mas yang menurun untuk menjadi lebih baik lagi. Nah terus yang sudah Mas lakukan adalah dengan menurunkan intensitas bermain, karena salah satu penghambat dari nilai IPK Mas itu adalah karena Mas sering bermain, terlalu sering bermain gitu ya. Nah kira-kira nih Mas, dari apa yang telah Mas lakukan untuk mencapai keinginan Mas itu sendiri, apakah ada sesuatu yang perlu dievaluasi seperti itu Mas? Evaluasi ya yang saya lakuin tuh, menurut Mas apakah yang saya lakuin ini benar-benar gak ya untuk menggapai tujuan saya untuk memperbaiki IPK saya itu? Mungkin evaluasinya tuh kayak bisa saya udah kayak ngurangin intensitas bermain ya, cuman waktu yang digunain dari mengurangi intensitas bermain itu lebih kebanyakan cuma dipakai buat malas-malasan aja sih sebenarnya, kayak misal scroll TikTok lah, bahkan tidur, nggak dipakai belajar juga, itu aja. Nah terus ini itu aja sih. Kayak kita saya tuh nggak dipakai buat belajar aja sih sebenarnya, yang waktu yang dipakai buat ngurangin intensitas bermain itu. Jadi evaluasi di sini tuh Mas lebih pada apa ya namanya, penggunaan waktu yang kurang baik gitu seperti itu. Bukannya waktunya Mas sudah mengurangi aktivitas Mas untuk bermain, tetapi Mas malah menggunakan waktu tersebut untuk bermain media sosial. Mungkin apakah ada hal lain yang sudah Mas lakukan atau bagaimana? Hal yang sudah dilakukan mungkin ya memperbaiki cara belajar sih. Cara belajar yang tadinya hanya belajar ketika mau ujian saja, ya sistem SKS ya, sistem SKS gitu. Sekarang lebih apa ya, lebih sering baca-baca lagi gitu materi dari dosen. Pagi tadi misal, sekarang dibaca lagi siangnya gitu ya. Nah kira-kira nih Mas, dari apa ya, dari apa yang Mas inginkan, apa yang sudah Mas lakukan, evaluasi Mas terhadap kegiatan tersebut, apakah Mas menilai hal tersebut sudah cukup efektif untuk meningkatkan nilai Mas, untuk memperbaiki IPK Mas? Untuk keefektifan mungkin ya sedikit lah, tapi nggak terlalu efektif juga ya, masih di bawah 80% lah untuk keefektifan. Tetapi untuk kenapa itu tidak efektif menurut Mas? Kenapa keefektifan tersebut di bawah 80%? Ya mungkin karena saya juga gampang lupa ya kalau seperti itu belajarnya. Kayak misal waktu ujian tuh kita udah baca sebelumnya nih, cuman waktu ujian kan kita lupa lagi. Kayak gampang lupa aja sih, makanya saya bilang gak efektif. Tapi kalau misalkan dari segi mengurangi intensitas bermain bersama teman-teman, itu sudah cukup efektif Mas? Cukup sih, untuk mengurangi intensitas bermain sama teman-teman tuh efektif juga sih, efektif banget malah. Apakah sebelumnya pernah ada apa ya, seperti case ulangan harian atau seperti apa yang awalnya Mas nilainya jelek nih karena sering bermain dan tidak menghafal, tapi karena Mas karena Masnya mengurangi intensitas bermain Mas dan untuk mencoba untuk belajar, ketika dalam menghadapi ujian tersebut tiba-tiba nilai Mas besar, apakah pernah seperti itu? Mungkin ada ya, satu kali gitu, saya belajar mata kuliah statistik waktu itu.
saya kalau belajar kan memang sebenarnya lebih enak sendiri ya kalau buat belajar tuh, lebih enak sendiri, lebih tenang, lebih bisa analisis sendiri. Cuman mini apa ya, eh, kekurangannya tuh kayak kita nggak tahu mau bertanya kepada siapa kan kalau sendiri tuh, kayak kita nggak tahu nih ini dapat dari mana, terus nanya ke siapa. Nah, ada apa ya, statistik saya waktu itu nilainya tinggi ketika mengurangi bermain tuh karena lebih banyak belajar waktu kuis. Itu Mas belajar sendiri benar-benar di kosan mendalami sendiri gitu atau bagaimana? Iya, lebih mendalami sendiri aja sih sebenarnya, karena lebih apa ya, kayak ngelihat orang lain tinggi kita kecil tuh kan gak enak banget ya. Gak Gak enak enak banget ya, kayak apalah gitu. Kayak merasa insecure gitu Insecure ya. ya. Tapi kalau dari Mas sendiri, ketika Mas belajar dengan teman-teman nih mengerjakan satu soal misalkan bareng-bareng, apakah itu efektif untuk Mas sendiri atau justru enggak, atau bagaimana? Sebenarnya semua ada kekurangan kelebihannya ya. Mungkin Bisa dibesarin lagi Mas sedikit? kekurangan kelebihannya, mungkin kekurangannya tuh ketika ada teman yang memang tidak tahu banget ya, gak ngerti banget ya. Saya tuh gak suka ketika belajar fokus banyak ditanya-tanya, tapi ketika saya udah selesai kamu minta bantuan gitu pasti saya bantuin, tapi ketika saya belum selesai mengerjakan nih terus ditanya-tanyain, saya kan gak fokus ya, jadi gak fokus gitu. Mungkin itu kekurangannya, banyak ditanya juga. Tapi untuk keefektifannya, kelebihannya ya, ketika kita gak tahu kita bisa lihat hasil punya teman ya, terus ditanyain ini dari mana gitu, di apa ya namanya, sharing juga kan. Sharing. Oke, apa Mas? Jadi untuk tipe belajar Mas sendiri itu memang yang harus benar-benar sendiri, mengulik sendiri seperti itu ya. Karena Mas sendiri nggak kurang bisa mencerna apa namanya pembelajaran ketika dikerjakan secara beramai-ramai, karena ketika Mas ingin fokus untuk mengerjakan justru orang-orang malah terus bertanya dan itu menghilangkan fokus Mas gitu. Gitu. Mengganggu banget soalnya. Mengganggu ya Mas. Nah gini nih Mas, kan tadi kita udah dari hal-hal apa yang Mas inginkan, kira-kira apa sih yang saya inginkan, dan ternyata yang Mas inginkan itu adalah saya ingin memperbaiki nilai saya ingin memperbaiki IPK saya. Terus apakah sudah ada yang Mas lakukan? Ternyata Mas sudah mulai melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan mengurangi intensitas Mas dalam bermain, karena yang menjadi penyebab nilai IPK Mas turun itu karena bermain. Nah, terus juga Mas sudah mengevaluasi kenapa Mas harus mengurangi bermain bersama teman, terus juga mengevaluasi apakah dengan mengurangi intensitas bermain bersama teman itu efektif untuk meningkatkan nilai Mas. Dan itu ternyata sudah efektif ya Mas, efektif secara perlahan seperti itu. Nah dari sekian banyak itu Mas ada action dan evaluasi. Nah kira-kira plan apa nih kira-kira yang ingin Mas lakukan ke depannya untuk tujuan Mas tadi, setelah apa yang Mas lakukan dan setelah mengevaluasi apa yang telah Mas lakukan, kira-kira ada plan apa nih? Kira-kira apa plan yang Mas punya? Plannya tuh sebenarnya ada ya, bisa dibesarkan sudah ada plan sebenarnya. Saya akan lebih banyak belajar ya sendiri gitu, tanpa melibatkan orang lain ya, karena lebih meningkatkan fokus saya, lebih meningkatkan keingintahuan saya sebenarnya. Kalau sendiri tuh sekarang kan udah ada kemudahan banget ya, kayak ChatGPT gitu bisa membantu kan. Untuk sekarang mungkin planning saya ke depan cuman lebih banyakin belajar aja sih, planning saya ke depan. Lebih banyak belajar mandiri. Iya,
kira-kira bentuk belajar seperti apa yang akan Mas terapkan? Saya akan banyak membaca, terus kan latihan soal juga seperti itu, dan mengulang kembali materi-materi yang disampaikan oleh saya. Itu aja sih kurang. Apakah Mas sudah yakin dapat menerapkan plan tersebut dalam kehidupan, dalam aktivitas sehari-hari Mas ke depannya? Kalau yakin bisa, cuman kan kita ada proses ya, mungkin dari sedikit lah, mungkin semester depan entah intensitas belajarnya tingkat 10% atau berapa gitu, kita nggak tahu ya prosesnya. Tapi Mas yakin dengan hal tersebut? Yakin, Apa kira-kira yang membuat Mas yakin? karena saya jadi ambis gitu loh, Pak. Ambis dalam hal dapat nilai semester sekarang tuh, karena ingin IPK tinggi aja sih, Pak. Ambis aja tuh. Ambis buat dapat nilai. Nah, kira-kira nih Mas, setelah sekian banyak yang kita omongkan tadi, yang kita bicarakan mulai dari awal sampai akhir, kira-kira ada sesuatu nggak sih yang bisa Mas tangkap, yang kira-kira bisa Mas jadikan suatu hal yang dapat Mas ambil untuk meningkatkan untuk meningkatkan nilai Mas nantinya? Mungkin saya ambil ya buat ningkatin nilai kan ke depan, ningkatin diri saya juga sebenarnya. Saya harus sering mencari solusi buat satu permasalahan yang seperti tadi, yang nilai tinggi dengan orang lain, entah itu saudara, orang tua. Karena saya sebenarnya untuk bertanya pun, bercerita ya, sedikit sungkan gitu, lebih nggak terbuka aja gitu, nggak terbuka. Itu aja sih yang bakal saya lakuin tuh, kayak cari solusi aja sebenarnya ke saudara atau siapapun itu, lebih banyak bertanya. Dan Mas juga bisa dapat merefleksikan, kayak saya udah punya tujuan, kira-kira apa yang sudah saya lakukan nih, terus kira-kira apa yang saya lakukan ini udah efektif belum ya? Mengevaluasi lagi apa yang sudah Mas lakukan untuk menggapai tujuan tersebut, terus juga membuat plan untuk kedepannya agar hal tersebut dapat direalisasikan dengan lebih matang, seperti itu ya Mas. Kira-kira target Mas kedepannya seperti apa nih Mas? Buat target semester depan tuh kan saya lebih di luar akademik sih, Mbak. Target saya tuh sebenarnya saya punya rencana mau bikin nanti semester sekarang kan libur ya, kayak misal bikin budidaya jamur itu. Budidaya jamur ya, menerapkan ini menerapkan dalam cuma praktik ya, gak cuma teori tapi praktik ya gitu. Planning saya sebenarnya udah matang banget sebenarnya, cuman prosesnya masih 0%. Tapi hal tersebut tetap dibarengi dengan cara Mas menumbuhkan nilai-nilai akademik itu, dengan tetap meningkatkan nilai akademik Mas dan IPK Mas. Iya. Mungkin kalau misal menjadi bisnis yang lumayan, mungkin saya akan membuat laporan kalau ini kayak kita ngurus bisnis jadi laporan buat nilai kita di akademik gitu ya. Nilai akhir seperti itu. Iya. Bagus ya Mas. Jadi Mas sekarang udah tahu nih kira-kira apa plan Mas kedepannya sudah mengerti. Oke. Mas, saya sangat bangga sekali bisa menjadi salah satu orang yang mendengarkan cerita Mas tentang keinginan Mas untuk memperbaiki nilai-nilai Mas yang turun. Itu merupakan salah satu hal bagus yang patut saya apresiasi dari Mas. Semoga Mas tetap konsisten untuk memperbaiki dan juga meningkatkan nilai Mas, nilai akademik Mas. Mungkin apakah ada lagi yang ingin Mas sampaikan atau bagaimana? Mungkin
yang saya situ aja sih mbak. Kayaknya karena saya sudah merasa cukup terbantu juga ya dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan mbak atau kayak gimana. Saya bakal mengevaluasi diri sendiri aja sih sebenarnya. Ya, Karena memang pada dasarnya ketika kita memiliki masalah, tentu yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah diri kita sendiri, Iya, ya kan iya. Mas? Saya percaya bahwa saya yakin bahwa Mas pasti bisa untuk menghadapi masalah tersebut. Mas pasti bisa untuk meningkatkan nilai akademik Mas selama Mas mau. Mas juga kan tadi sudah ternyata sebelum Mas bercerita ke sini ternyata sudah ada yang Mas lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Ketika diminta untuk mengevaluasi ternyata ada beberapa evaluasi yang bisa Mas sampaikan, dan juga ada rencana yang kedepannya mungkin dapat lebih membantu atau merealisasikan tujuan Mas itu. sih, Mbak. Nah, mungkin kedepannya saya akan lebih fokus ke apa ya, ke di luar akademik saya lah, lebih ke penerapan langsung ya. Dan untuk semester ini fokus ke akademik, semester depannya Depannya. lagi oke, ya biar seimbang gitu ya, Seimbang aja sih. antara teori dan praktik. Mungkin nanti juga akan ikut magang juga ya, semoga aja, amin. Semoga semuanya dapat Iya. diterapkan dengan baik ya Mas. Oke. Mungkin apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mas? Cukup. Oke, cukup. Mungkin nanti jika Masnya ada kendala atau ingin kembali melakukan sesi konseling, Masnya bisa menghubungi saya kapanpun. Nanti kita bisa janjian untuk kembali bertemu dan berkonsul dan melakukan konseling jika Masnya memiliki bantuan atau seperti apa gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama baik Mas. Masnya langsung pulang ini? Ya. Oke, makasih ya Mas. Ya, baik.